Aku berlutut di samping petinya almarhum Elko. Aku ngomong, Tuhan, kalau ternyata hari ini aku tertolong, ya intinya Engkau mengirimkan bala bantuan banyak sekeliling aku gitu ya. Berarti satu saat aku harus balas ini gitu loh. Jadi aku pengen kayak memberikan kembali apa yang Tuhan kasih kepadaku. Apa nih yang aku mau ambil part apa yang bisa meringankan mereka. Akhirnya aku berpikir ya udah aku pelayanan. Aku berikan hatiku, hidupku hanya buat orang-orang berduka cita. Tapi memang pelayanan itu sulit banget. Terus dia bilang gini, nanti akan kuberikan kamu jalan untuk menyiarkan kabar bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai kalian yang berduka cita. Ngopi di teras bareng Rian. Ya teman-teman, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Kak Gloria Elsa. Jadi Kak Gloria Elsa ini adalah seorang perias jenazah. Profesi yang kalau Horor. seorang awam dengar itu rasanya kok serem ya. Dan aneh ya, maksudnya kayak nggak semua orang kayak normal gitu loh pekerjaannya, bener gak sih? Ya agak out of the box mungkin ya. Iya, betul. Awalnya tuh boleh cerita nggak? Kak Elsa ya? Ya, Elsa aja nggak apa-apa. Elsa aja ya, seumuran kita. Iya, kita seumuran. Beda berapa bulan doang ya. Setengah bulan lah. Jadi mau Jadi tanya Elsa apa nih? tuh awalnya, kalau di beberapa podcast lain kan Elsa udah cerita tentang dulu awalnya dari mamanya ya. Mamanya perawat di ICU. Terus sudah ada pernah berhadapan dengan jenazah. Terus kemudian baru mulai. Gimana tuh ceritanya tuh Elsa? Ya intinya sih sebenarnya kayaknya kalau dari kecil gue di-prank sama mama ya. Aku di-prank sama mama karena gini, mama tuh perawat dan banyak pasien di sini di sekitaran Condet. Karena zaman dulu tuh belum ada BPJS, of course. Kalau ke rumah sakit mahal. Akhirnya karena mama perawat dan banyak juga pasien-pasien yang di sekeliling gitu ya. Begitu dia dinas, ada yang meninggal nih. Siapa yang harus diturunin? Ini perempuan ini, karena anaknya mama 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi dari SMP saya udah ngurusin jenazah. Oh, dari SMP. Bayangkan. Terus yang les MUA tuh memang udah dari dulu apa? Jadi setelah udah masukin dunia remaja, SMA, kuliah, ya abis itu setelah itu kayak udah mulai kok tiap kali kayak mama mandiin jenazah gue diajak mulu nih gitu kan. Terus awalnya kan saya masih keluarga ya, maksudnya tante atau siapa. Keluarga sendiri lah ya. Terus lama-lama ke dunia yang lebih agak luasan, gereja. Habis dari gereja baru ke lebih luas lagi masyarakat umum. Nah terus kayak aku tuh emang dari dulu seneng sama make up. Maksudnya mah aku pengen les deh. Sebenarnya awalnya bukan les make up tapi les salon. Oh, les salon. Karena aku pengen motong rambut zaman-zaman dulu. Iya, ada emo-emo gitu kan. Wah, kayaknya oke nih kalau jadi itu. Waktu SMA itu. Tukang cukur. Udah lulus dari SMA itu. Terus akhirnya ada mama, ya udah, kalau mama kan selalu ngomong sama aku bahwa anak perempuan itu dikasih les apa aja nggak apa-apa. Ya, iya bener dong, karena kan kita nggak tahu nanti either nasibnya anak gue jadi tulang punggung atau jadi tulang rusuk gitu kan. Jadi tapi dengan les-les itu akhirnya bisa, itu sih awalnya. Jadi semua, nah setelah sudah masuk di posisi aku mulai les segala macem gitu. Nah ceritanya zaman dulu itu ada namanya Mortician Adam. Jadi itu seorang mortician yang bikin konten gitu kan. Orang luar negeri. Orang luar. Bukan orang Indonesia. YouTuber gitu kan, zaman awal-awal YouTuber tuh. Mortician Adam. Itu kayaknya gue keren nih gitu ya, maksudnya pengen jadi kayak dia gitu ya. Karena mungkin dia di video juga bagus gitu ya. Tapi dia gayanya gotik karena aku dulu penyanyi band rock juga. Jadi penyanyi emo. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, tapi akhirnya aku jadi ngerasa, gue harus nih coba gitu ya kan. Aku harus coba nih kayak dia gimana. Nah, aku lihat nih ternyata
mortician itu adalah pekerjaan yang bukan hanya merias jenazah tapi mempersiapkan jenazah. Jadi dari A sampai Z Sampai ada sekolahnya. Nah, aku penasaran dong. Hmm. Di Indonesia ada nggak sih sekolahnya gitu kan biar jadi mortician? Searching dong, nggak ada. Nggak ada. Akhirnya Bener. aku nanya-nanya. Jadi dia kayak ada zaman dulu ada Yahoo Messenger segala macam tuh. Kayak gini, hari ini kita ada pertemuan. Jadi aku nanya terus Milis sama ya dia, dulu kalau nggak milis, salah. zaman dulu kan. Ih, gila tua ya kita ya coy. Iya. Nggak tahu kan kalian. Nah, terus Mailing list. mailing list, Iya. iya. Nah, terus kan akhirnya udah nih mulai tanya-tanya. Nah, dia kayak ngasih tahu aku bahwa jadi mortician itu begini. Akhirnya aku karena kita ketemu sama grup gitu, akhirnya kita jadi aku belajar sama mereka gitu. Itu sempat milisnya connect ke Mortician Adam. Iya semua, iya. Oh. Iya semua. Jadi dia kayak punya komunitas gitu loh. Ya zaman kalau sekarang mungkin kayak grup atau grup chat kayak gitu. komunitas Zaman dulu ya. Hmm. Jadi aku belajar nggak cuma sama dia tapi mortician luar negeri, orang Rusia, orang mana. Jadi aku banyak tanya gitu. Dan sementara pada saat sekarang aku up, justru aku menjadi acuannya mereka. Jadi orang Brazil itu nge-follow aku, terus orang-orang Rusia, terus Puerto Rico, banyak banget. Poland, kemarin aku sampai ngurusin jenazah yang keluar yang Eropa di juga. Eropa itu kan, terus udah berangkat. Udah, keren ya. Yang keren. Terus apa namanya jenazah-jenazah dari luar negeri, Belanda segala macam. Aku tuh jadi trendsetter mereka. Ternyata mereka tuh aneh gitu loh. Maksudnya budaya Indonesia itu wah keren banget ya orang pakai kayak baju apa namanya kebaya terus di make upin terus dengan sanggul. Sementara mereka tuh kan nggak inian dari sanggul ya. Nah itu sih sebenarnya awal-awalnya dari mama terus nonton YouTube itu. Nonton YouTube, les juga segala macem gitu. Akhirnya lesnya sih les MUA biasa ya. Iya MUA biasa. Tapi kalau ke morticiannya kita lebih apa sih jatuhnya ya lebih. Ya belajar ya otodidak semi otodidak ya. Karena banyak kan online itu ya. Iya betul. Nah, terus kalau mulai terjun itu kan waktu kalau nggak salah lihat di YouTube podcast di solusi itu kan. Kakak pertama kali ngeriasnya tante ya? Iya, tante aku. Itu yang pertama kali didampingi mama? Iya, jadi ceritanya gini, kan tante aku itu kerjaannya mulung jenazah. Mulung. Aduh, serem ya Kak? Mulung. Maaf ya salah ngomong. Jadi ceritanya mulung aqua, jadi meninggal. Nah kebetulan kan dia selama hidupnya kan pasti tinggal di jalanan dong, gitu kan. Walaupun dia punya rumah, jadi dia tinggalnya di jalanan. Terus aku mikir gini, di situ kan kita udah mandi segala macam dan ditaruhnya di gereja gitu kan. Nah, jadi mama coba kayak gini, Kak mau nggak coba make upin? Aku nggak mau make up mah gitu kan. Wah kayak ini ya. Tante enggak tidak ada make up. Jadi ngumpulin dari tante. Disuplai dari make up yang satu ke make up yang lain, ke make up yang lain. Akhirnya aku berpikir gini, pada saat aku make upin jenazah tanteku, which is dimana waktu hidup dia tidak cantik, begitu meninggal dia cantik gitu ya. Jadi aku merasa kayak ternyata manusia semiskin-miskinnya lo hidup, lo perlu dilayakkan pada hari terakhir gitu loh ya. Jadi kayak memberi penghormatan penutupan. Ibaratnya kalau buku itu habis kita baca, lecek, hancur, tapi pas ditutup itu tamatnya dengan kata yang cantik, bersahaja gitu. Dan percaya atau nggak percaya sebenarnya ya, begitu kita memberikan hati kita dan cinta kita saat ngerias jenazah, entah kenapa pada saat selesai ngerias tuh banyak banget jenazah-jenazah yang tersenyum. Nah, tanpa kita bikin simpul senyum. Aku belajar jadi juga ya. Juga. Ya dipaksa senyum enggak. Karena kan memang kalau kita bicara ngomongin roh ke roh ya. Jadi kan kita harus memperlakukan si jenazah itu ya layaknya seperti manusia yang masih hidup gitu loh. Iya, lebih gitu sih. Keren banget. Cuman
itu kan waktu make up tante masih didampingi sama mama Kak. Jadi Enggak, aku nggak didampingi, cuma disuruh aja. ditinggal. Enggak, maksudnya kita kan lagi ngumpul gitu Ya. kan, mau Tapi ada acara. maksudnya nggak sendirian Oh total. enggak sendirian, sama tanteku juga. Oh, Adi sih bikin gini, nggak taunya jadi cantik. Oh ternyata tanteku selama ini bukan nggak bisa cantik, Karena nggak make up aja. karena nggak mampu, ya kan, untuk jadi cantik. Nah, karena kita ya butuh perawatan segala macam gitu kan. Oh ternyata cantik juga ya gitu. Dan itu loh. hadiah terakhir dari Elsa. Dari aku, dari untuk mama, dari keluarga dari tante-tante, semua. hadiah terakhir untuk menghadap ke Tuhan. Iya, wow. Waduh, keren. Nah, setelah merias tante itu kan, tapi ternyata beberapa tahun kemudian baru Elsa terjun ke dunia rias jenazah. Setelah itu, setelah merias tante kan masih vakum terus ngapa-ngapain gitu ya? Betul. Masih belum masih jadi anak jalanan ya pemirsa. Tapi masih di situ jadi rocker emo. masih jadi rocker, masih nongkrongnya di Blok M Plaza ya kan. Tapi di situ aku sambil ngerias jenazah. Oh udah mulai. Udah mulai. Tapi nggak sebanyak yang sekarang lah. Maksudnya jadi pekerjaan gitu ya. Zaman dulu tuh misalnya 3 bulan sekali, sebulan sekali gitu loh. Tapi itu udah termasuk belum yang profesi yang katanya sempat ngerias pertama kali dan jenazahnya keadaannya yang jelek. Nah itu belum. Oh itu belum. Ini masih yang sampingan. Ini masih kayak freelance lah gitu. Anjay, freelance. Nah dari saat itu yang memutuskan pertama kali Elsa kok jadi pelayanan di sini apa itu? Oh jadi ceritanya almarhum papihnya Onel itu meninggal. Jadi aku sedikit flashback lagi ya. Jadi waktu itu beliau sakit kalau nggak salah di ICU berbulan-bulan apa berminggu-minggu ya. Sakit 2 tahun, di situ aku jadi tulang punggung keluarga. Aku juga kerjanya jadi go massage, tukang pijit. Jadi tukang pijit, terus buka juga warung di rumah. Terus aku juga sempat bikin kayak nasi uduk atau segala macam. Terus sama Onel juga sering jualan gelang-gelang di lampu merah. Perih loh. Asli perih, gue nggak bohong. Terus pernah juga ngerasain ngamen di jalanan karena aku bisa nyanyi, bisa main gitar juga. Sering bantuin juga jadi pembantu di rumah teman-teman aku gitu ya. Jadi menurut aku sih saat itu aku berjuang, benar-benar berjuang. Dan selain itu juga aku merias jenazah juga. Jadi pada saat meninggal itu kalau nggak salah kita punya tabungan itu di ATM cuma 300.000. Tapi ATM-nya diambil sama adiknya almarhum suamiku. Diambil, nggak dibersisain sama aku. Jadi terus aku bilang pada saat dia meninggal kan langsung ditanya dong mau pakai ambulans mana, mandiin apa segala macam. Betul nggak Karian tuh? Aku tuh sampai nangis di pinggiran jenazahnya. Kok nggak dikasih ke aku waktu sih untuk cari uang dulu gitu ya. Dulu kita udah diambil orang gitu kan. Tapi mama selalu bilang sama aku berprasangka baiklah sama Tuhanmu gitu ya. Nah tiba-tiba begitu aku kasih kabar teman-teman almarhum papinya Onel juga banyak yang ngasih bala bantuan gitu ya. Nah sampai kalau nggak salah aku sampai ngomong sama Tuhan gini. Tuhan kalau jangan biarkan aku berhutang nih, utangku banyak kan sebelum masih sakit itu, jangan biarin aku berhutang lagi gitu ya. Terus akhirnya pada saat aku ketemu di rumah duka di GPIB Evata, itu aku kaget banyak banget orang yang ngebeliin makanan, bayarin peti, terus gereja juga ngasih uang gitu ya, ngasih uang duka, terus dipesenin ambulans. Tahu-tahu mandiin jenazah di rumah sakit kan juga lumayan mahal kan. Iya betul. Segala macam gitu ya. Terus tiba-tiba tuh kayak ada yang menggerakkan hatiku gitu ya. Oh gini ya perasaannya dulu jadi tanteku ya gitu, maksudnya ya tanteku yang meninggal jadi kayak keluarga berada di sepatunya tante waktu itu yang waktu itu sakit meninggal karena ya dia orang susah gitu ya, kerjanya pemulung. Oh kayak gini rasanya jadi orang miskin pada saat keadaan terdesak, lu nggak bisa lari, lu harus hadapin. Rasanya gini ya, sakit banget gitu ya. Terus aku kayak ngomong nggak tahu ya, kayak ada yang menggerakkan aku, tubuh aku kayak
Aku berlutut Hmm. di samping petinya almarhum Elko. Aku ngomong, Tuhan, kalau ternyata hari ini aku tertolong, ya intinya Engkau mengirimkan bala bantuan banyak sekeliling aku gitu ya. Berarti satu saat aku harus balas ini gitu loh. Jadi aku pengen kayak eh apa ya namanya, memberikan kembali apa yang Tuhan kasih Hmm. kepadaku. Nah, tiba-tiba nggak sengaja kayak kan kita namanya di situ di rumah duka kan ada Alkitab, ada apa Iya segala betul. macam ya kan Iya. gitu ya. Terus aku tiba-tiba kayak ngebuka aja gitu. Jadi Random ada gini ya, kayak nggak ada kekuatan. kayak masih baca-baca kan karena Hmm. kita dalam keadaan berduka kan otomatis otak sama hati semua nggak ada yang sinkron gitu Hmm. kan. Tiba-tiba ada yang buka. Nah ayatnya aku lupa ayat berapa tapi di situ ada tulisannya tuh eh siapa yang menolong orang miskin akan memiutangi Tuhan. Nah itu lebih Apa ini kepada bukan nggak? mana Apa yang kamu lakukan untuk salah salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini ini, aku kamu telah telah melakukan melakukannya untukku. ya itu iya sama ada yang Oh, yang beda. ada lagi yang memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Nah ini juga apa yang Tuhan pernah maksudnya gini loh, Hmm. lu kalau mau berbuat sesuatu ya buat Tuhan gitu, bukan buat manusia karena akan kecewa, Iya betul. bener nggak Menuai kalian? kekecewaan Kecewa kalau banget ke manusia. gitu ya. Jadi Berbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Tuhan aja gitu loh. Nah pada saat aku di situ tiba-tiba tuh kayak aku dengar suara gitu Hmm. ya, dan itu jelas sekali aku dengar. Dan dia bilang gini, sudah nggak usah khawatir, semuanya sudah aku bayarkan. Hmm. Aku tahu nggak kalian namanya kita di situ. Nih ya, kalian juga harus tahu ya. Jadi orang miskin itu sesakit itu. Hmm. Karena mau membayar sesuatu, dia berharap ada orang yang memberikan persembahan di depan, uang duka. Mudah-mudahan itu bisa menutupi. Itu Itu berharapnya pada doanya. manusia. Iya, berharapnya pada manusia Nah. dong. Iya dong. Terus akhirnya aku cuman gini, aku punya utang nggak ya gitu ya, itu gimana bayar TPU-nya kak, gimana gitu kan, karena aku kan sekelilingku gitu, itu makanan gimana, ya ampun kalian, itu orang dateng kagak berhenti Datang semua tamu. karena aku anak gaul, Iya, temennya almarhumnya banyak ya. juga anaknya bergaul, dia kan banyak, belum lagi saudara, teman kerja, sampai temen gue yang maaf ya ngamen-ngamen semua pada datang karena emang respect sama aku, karena aku banyak juga bantu mereka juga di jalan gitu kan. Nah akhirnya aku berpikir bahwa berarti ada satu part dari ibaratnya kepengurusan jenazah ini, merawat jenazah ini ternyata kan ritualnya panjang dan uang semua. Apa nih yang aku mau ambil part apa yang bisa meringankan mereka? Akhirnya aku berpikir ya udah, aku pelayanan. Aku berikan hatiku, hidupku hanya buat orang-orang berduka cita. Tapi memang pelayanan itu sulit banget. Kalau ada orang yang bilang, wah Kak Elsa sering ngemis gitu, ngemis online segala macam. Gue tuh berpikir kayak gini, orang yang punya shelter aja hampir tiap hari, shelter anjing loh. Iya betul. Kita fair-fairan aja. Orang yang punya shelter anjing open donation. Sementara kalau gue open donation buat orang hidup, itu yang ada kena makian, cacian, padahal buat jenazah. Aku kalau bantu kalian, bantu jenazah itu, ini aku bawa adekku juga di sini ya, yang sering tolong aku, tapi nggak usah di kamera. Tapi dia tahu banget bagaimana aku menolong orang dan berapa banyak uang yang harus aku bayarkan. Bayangkan beli peti segala macam bla bla bla, belum bayar TPU, bayar ini segala macam gitu ya. Menurut aku tuh kayak ya udah, tapi ya udahlah, Tuhan udah kalau kasih aku kemampuan, kasih aku banyak orang di sekelilingku yang berhati malaikat, kurasa aku bakalan bisa tetap terus jalan gitu ya. Akhirnya baru tahun ini Karian aku memutuskan untuk memberikan subsidi silang karena ternyata aku nggak mampu. Baru tahun ini yang aku bikin price list merias jenazah setelah bertahun-tahun, karena aku pernah
ini aku bukan komplain, tidak, tapi aku mau mengajarkan bahwa kalian harus menghargai orang-orang yang mengurus jenazah keluarga kalian. Bayangin aku pernah berangkat jam 5 pagi sampai sana setengah 6 gitu ya. Ya. Aku ngurusin jenazah orang kaya sekali. Aku nggak ditawarin minum, nggak ditawarin makan, bahkan aku sepatuku naik ke terasnya dia disuruh taruh disuruh lepas, nggak boleh. Dan pulang aku cuma dilemparin uang 150.000 perak. 150.000, sementara aku naik Grab. Naik Grab itu harganya tuh sekali jalan 150.000. Ya ampun. Sampai air putih enggak. Tapi aku nggak, maksudnya aku ngomong di kontennya Karian ini, mungkin aku nggak pernah cerita di konten manapun, baru di sini, bahwa sesakit itu gue cari uang buat orang-orang miskin, Kak. Yang akhirnya aku memutuskan, wah gue nggak bisa lagi nih dikecoh sama orang-orang kaya nih, bener nggak? Nggak. Ya justru, pasti harus ada harganya. Jadi supaya bisa jadi subsidi silang. Akhirnya yayasan ini juga, ini udah mau aku bentuk jadi yayasan. Nanti yang akan kelola itu bukan aku, tapi mamaku, orang tuaku. Jadi yayasannya udah belum jadi ini berarti? Belum, baru mau OTW ya? Udah OTW, tapi udah dipersiapkannya semuanya. Tapi aku cuman kayak bentrok nama nih antara Eloria atau Glorious. Coba nih kalian komen di sini. Boleh. Nih buat polling ya kan. Nanti sekalian. Iya, itulah. Aduh, tapi memang kalau kita juga beberapa pelayanan kita juga tetap harus memikirkan juga untuk hidup kita. Hidup, benar. Jadi kalau kita hidupnya juga nggak baik-baik saja, ya memang tetap bisa pelayanan. Cuman kalau kita hidupnya baik-baik saja juga, otomatis pelayanannya bisa lebih maksimal. Iya. Terus kalau Elsa sendiri tuh dulu sempat viral ya di TikTok atau apa ya? Mana-mana kayaknya. Yang waktu ngumpulin donasi make up untuk make up expired. Ya, itu sebenarnya itulah jalan Tuhan. Jadi gini ceritanya. Jadi suatu hari aku pernah mimpi, Karian. Oh, awalnya dari mimpi. Jadi aku selalu dari kecil itu selalu berasal dari mimpi. Kalau nggak mimpi dengar suara. Walaupun audible sekali. Audible sekali. Walaupun aku udah tes schizophrenia ya, dan tidak ada ya guys, tolong. Bener. Aku udah ini. Kalian tadi mampir ke rumah sakit aku tuh tadi. Aku di situ juga. Nah terus dalam mimpiku itu ada orang tua. Jadi kita lagi di pantai. Dia terus kayak nulis gitu loh di sisi pantai. Pakai nulis di pasir di pasir gitu loh, di pasir pantai, kayak kayu gitu. Orang tua, putih semua badan, itu rambutnya, bajunya juga jubahnya putih. Terus dia cowok, terus ngomong begini, tapi rambutnya nggak panjang ya, pendek gitu loh, maksudnya sedang-sedang lah gitu. Terus dia bilang gini, nanti akan kuberikan kamu jalan untuk menyiarkan kabar bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai kalian yang berduka cita. Wow. Nah, pada saat itu kan aku udah ngerias jenazah kan. Gila, gue beli makeup XC2 aja harganya 150.000, kecilin loh. Betul. Tapi pigmented gitu ya. Terus mau beli foundation, ternyata foundation di luar negeri kan semua ngerias jenazah mereka ada foundation khusus. Kita nggak ada, Karian. Jadi kita harus nge-mix. Dan foundationnya itu mahal. 500, 400, sejuta. Aduh, ya kan. Terasa ya. Nah, terus ternyata waktu itu ada temanku pindahan dari apartemen. Terus aku disuruh, Sa, tolong bantuin gue dong pindahan. Terus gue bilang, oke. Nah, tiba ke lemari make up-nya dia. Terus gue giniin, gila ya orang kaya. Aku gitu. Ngomong. Langsung gue ngomong gitu langsung verbal sama temen aku. Gila ya orang kaya ya, di makeup nggak diapa-apain. Segini makeupnya, enggak, gue cuma koleksi soalnya packagingnya lucu. Aduh. Atau tiba-tiba gue pakai tapi nggak cocok gitu kan. Atau gimana gitu ya. Terus gue bilang, lu kayak begini segini banyak dari atas sampai ke bawah, Karian. Ini lu mau pindahin apa? Enggak deh Beb, lu pilih-pilihin dulu. Kalau yang expired buang aja. Gue langsung gini, buat aku aja ya. Emang lu ngapain? Kan gue ngerias jenazah. Emang bisa kan gitu kan. Nah, jadi itu yang bikin aku jadi trial and error, Karian. Makeup expired itu kok bisa ya digunain ya. Jadi kan aku
ya nongkrong sama teman-teman yang Hmm. sok pecinta lingkungan hidup ya kan. Dia tuh pernah cerita, emang tapi tergampar juga sih gue dengan omongannya dia. Hmm. Lu bayangin sampah ini, tau nggak chemical skincare kan sekarang banyak yang Iya, gitu ya. macam-macam. Makeup juga gitu banyak yang Betul. tahu-tahu sampah di mana-mana, dipakai cuma sekali 2 kali, abis itu buang gitu kan. Bener. Terus konten kreator banyak, akhirnya pakai endorse buang. endorse buang gitu ya, gitu. Jadi aku gini, oh iya juga ya, ternyata kalau makeup itu yang tidak kering, tidak berbau, tidak memisah, tidak berjamur masih bisa dipakai Kak. Gitu, dan ada brand-brand khusus itu justru ketika dia expired dia keluar kayak minyak gitu, jadi bikin dia pigmented gitu. Oh, pigmented tuh gimana Kak? Jadi Bisa warnanya dijelasin? keluar. Oh. Jadi kalau kita kayak melukis, kalau ini kalau kayak biasa tuh diarsir kayak arsiran, Iya. tapi kalau ini kayak lu pakai cat aja biasa gitu. Jadi lebih pigmented, lebih warnanya lebih keluar. Jadi malah expired itu kadang beberapa Ada beberapa merek tertentu, brand tertentu. Nah, akhirnya aku mikir, gue buka aja ya thread gitu di Facebook. Itu bukanya awalnya di Facebook ya? Oh, di Facebook. Tahun berapa tuh? 2018 sampai 19 gitu. Iya. Terus langsung jedar kemana-kemana udah. Ya seperti itulah. Sekarang aku ada di sini. Dan banyak yang nyinyir nggak waktu itu? Banyak. Minum dulu Kak. Sampai sekarang juga. Tapi Aku dibilangnya katanya perias jenazah paling miskin, nggak layak untuk mendapatkan orang-orang kaya karena pakai makeup expired gitu loh. Banyak sekali. Tapi nggak masalah sih, kan sebenarnya gini loh, ada juga orang-orang yang MUA yang udah keren, sombong gitu ya, kayak merasa perias jenazah apa sih gitu loh, kerenan gue lah. Terus gue bilang gini, gue tanya, riasan lo paling lama berapa lama itu jangka waktunya bertahannya? Sehari, 2 hari. Sorry kalau kita sampai surga. Bisa jadi tagline. Sombong ya. Tapi itu kayak gitu tuh jadinya aku jadi banyak belajar lagi. Justru orang luar negeri akhirnya belajar sama aku Kak. Banyak belajar sama gue Rian. Jadi kayak, kok lu bisa sih bikin jenazah, maaf ya, yang kempot gitu ya. Terus jadi bagus lagi gitu ya kan. Ya kita kan gunain kapas, lem segala macam, ada trial and error-nya. Tapi memang aku bilang gini, bisnis kedukaan di Indonesia, catat ya, hanya di sini aku bicara. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, dicamkan ini kalau kalian punya bisnis, kalian harus melatih anak-anak karyawan kalian untuk menjadi orang-orang yang profesional. Jangan sembarangan, karena ngurusin jenazah itu lu harus pakai tricky banget gitu loh. Itu kan badan udah posisinya ringkih, lo harus benar gitu ya, harus penuh kehati-hatian, harus penuh kasih cinta, kasih sayang di situ. Jadi bukan karena uang, serius deh. Kalau pekerjaan jasa itu kalau kamu uang dulu yang dicari gitu ya, uang dulu yang cari itu kerjaannya nggak beres deh. Ini mau tanya nih, saya penasaran sih jujur, Elsa. Dulu pernah kan sebelumnya ngerias orang hidup? Oh iya. Iya kan. Terus ngerias orang meninggal jenazah. Sama itu, setengah meninggal ya, setengah hidup. Setengah meninggal? Nggak pernah loh. Belum. Jadi kayak bedanya yang lebih lama mana sih? Ngeriasnya? Ya? Oh iya, jelas orang mati lah. Lebih lama orang meninggal? Iya. Justru lebih lama karena ada tricky tertentu. Bukan karena tricky, karena kulitnya itu udah nggak bisa masuk make up. Karena kan dia pori-porinya udah merapat segala macem gitu, dan udah kering, kerontang, apalagi kalau udah masuk formalin kan. Tapi sejujurnya orang meninggal kalau nggak diformalin ngeriasnya lebih susah. Karena dia nggak kaku lagi, maksudnya kalau orang meninggal itu diformalin kan kaku, jadi udah bisa ngebentuk nih. Nah kalau orang yang meninggal nggak diformalin itu kayak kelopak matanya turun gitu loh, jadi nggak ada isinya, jadi lemes banget. Lemes banget, jadi kayak layu gitu loh, kayak layu gitu.
beda banget. Bisa berapa kali lipat lebih lama itu kalau Iya, sama orang hidup. hidup. 2 kali lebih lama lah kalau misalnya. Sebenarnya orang hidup itu lamanya adalah dari request-nya. Rewelnya. Iya, kalau kita kan nggak ada request ya, terserah. Tapi jangan salah ya, Nah, jenazah-jenazah aku banyak yang request soalnya. Karena sebelum meninggal mereka kasih surat wasiat. oh, Jadi aku tinggal baca aja. Saya ini pesan mama saya gini, oh ya aku nggak mau pakai ini, mau kebayanya pakai ini. Jadi aku harus benar-benar nyesuaiin ngikutin ini. sesuaiin ini supaya si jenazahnya juga nggak tiba-tiba datang ke mimpi aku jadi kayak kok lu nggak gitu. Aku sering soalnya sering banget. Sering didatengin. Ketika Didatengin. request itu nggak dilakukan, jadi kayak ada. Enggak, aku nggak pernah ngelakuin itu. Oh, Tapi didatenginnya mereka tuh kayak tersenyum bilang makasih gitu. oh banyak ucapan terima kasih. Nempuk bahuku gitu, iya gitu. Terus untuk pelayanan sendiri kan, Elsa kan kadang orang kalau mau dibantuin tuh takut, wah ntar bayar nih malah, ntar gua harus ngasih gitu. Gimana untuk meyakinkan orang biar santai aja, Pak, Bu, saya kerja ini untuk pelayanan. Kalau untuk orang-orang yang nggak punya itu, kalau untuk nggak punya, meyakinkannya gimana? nggak usah diyakinin orang tiap hari datang ke rumah. Enggak, dulu awal-awal. Kalau awal-awal kan kadang wah ini nanti bayar nih. Kalau awal-awal, kalau sekarang kan udah tahu di mana-mana memang ini pelayanan. Udah ketahuan nih awal-awal memang kan waktu mulai itu kan pasti iya pasti semua orang takut ya. takut kan. Pasti mahal nih gitu ya. Make up-nya bayar, tenaga, ongkos gitu. Aku selalu ngomong kalau ditanya berapa harganya, Kak, udah nggak usah, udah dibayar sama Tuhan Yesus. Asik. Wow, keren banget. Iya, karena aku kayak gitu. Jadi aku nggak mau membuat mereka khawatir dulu Kak Rian. Tapi akhirnya kan dengan Dan itu mereka kan semua agama, nggak pandang agama. Oh nggak pandang aku. Bahkan kemarin aja neneknya adikku aja meninggal aku kasih adek ya. Jadi aku nggak pandang agama. Mau Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, semua aku bantu kalau aku bisa bantu. Wah, jadi nggak pandang bulu, yang penting Enggak. kita membantu semua. Iya, dan ternyata aku nggak nolong jenazahnya juga. Orang hidup juga jangan jadi aku banyakkan bantu. Kayak anak-anak yatim yang harus sekolah segala macam. Akhirnya aku jadi bantu juga mereka sih. Karena pada saat gini loh, udah mereka kehilangan bapaknya. Ya kan benar kan, kalau aku ngurusin jenazah aku ngeliat anaknya, ya ampun anaknya kesian lagi. Jadi aku dibantu berkelanjutan gitu loh. Dan itu yang bikin aku jadi pengemis online. Jadi Elsa sendiri ini kan banyak momen audible ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan? Nggak, waktu merias jenazah sendiri. Jadi waktu merias jenazah sendiri, terus pernah nggak merasakan Tuhan hadir atau Tuhan ngomong waktu Elsa merias? Yang paling diingat? Yang paling aku nyata sih, waktu itu aku ngerias jenazah seorang ibu yang meninggalnya itu hamil. Wah, berarti bayinya juga? Bayinya nggak ada. Maksudnya meninggal juga di kandungan itu. Kalau nggak salah aku datang itu dia posisinya nangis terus Kak, keluar air mata terus. Nah di situ Tuhan kayak ngomong sama aku, coba kamu datang ngomong. Terus aku kayak mau apa ya gitu kan, maksudnya bingung kan gitu ya. Tapi saat aku ngomong itu kadang-kadang kan aku ditemenin mama ya. Mama aku tuh selalu merasa itu bukan Elsa gitu loh. Jadi ada aku ngomong tuh kayak seolah-olah itu bukan aku, tapi sebenarnya kayak entah aku nggak berani ngomong ya nanti merasa hebat atau merasa terpilih tuh jadi kayak saluran gitu loh. Jadi kayak ibu sudah ya jangan nangis lagi ya. Aku percaya banget nanti suamimu itu bakalan diberkati sama Tuhan. Hidupnya diberikan kelegaan, diberikan masa depan gitu loh. Nanti dia akan menghibur dengan caranya Tuhan, kayak gitu sih. Lebih kepada mengarahnya aku dengarnya sedikit tapi ngucapnya kayak mungkin kayak nabi gitu loh. Elsa cuma bilang ya Tuhan mau jalan terus Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri ngomong. Sama Elsa. Ini kadang-kadang yang gue kalau cerita pasti suka sedih ya. Dimana kalau misalnya
seorang orang tua meninggal dan anak-anaknya ribut karena harta, Warisan itu, rebutan rebutan warisan gitu loh. Jadi itu kadang aku kayak apa sih, bicara sendiri. Aku kan nggak kenal ya siapa orang yang aku rias ya, maksudnya kondisi keluarganya berantem atau enggak gitu, tapi Tuhan tuh kayak ngasih tahu aku sering. Atau si jenazah sendiri, mungkin itu suara malaikat Tuhan tapi menyerupai kali ya, ibu ini atau bapak ini gitu. Tapi aku jelas-jelas misalnya kayak aku mau dia tuh anak-anakku rukun. Jadi sampai aku pernah dengar bahwa kayak surat wasiat aku taruh di laci sini. Wow, Serius, ditunjukkan. Nggak ada yang tahu keluarga. Dan aku pernah marah sama satu keluarga, Kak. Hah? Gila ya, gue tuh bisa marah loh. Bukan siapa-siapa, Bukan tahu-tahu marah. siapa-siapa. Dan aku cuma pelayan Tuhan, tapi aku marah saat itu. Di saat ada seorang ada gereja Protestan, saya langsung lurusin aja ya, gerejanya Protestan atau Katolik supaya nanti yang Katolik Protestan nggak berantem gitu. Iya. Tapi itu banyak saksi dan saksinya semua hidup. Aku marah di situ ketika seorang gereja itu ditelepon bolak-balik dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi. Hanya untuk menolong satu jenazah keluarga yang nggak mampu dan dia dilalerin di rumah sakit. Wah, udah berapa jam? Dan itu gerejanya gereja karismatik ya. Yang kalau ngomong pastor-pasturnya dia mengakui kalau itu pastor, padahal itu pendeta ya. Yeah. Pendeta-pendetanya itu kalau khotbah FYP. FYP di medsos. Iya, dan itu aku marah. Dan aku merasa itu aku tuh seperti suara Tuhan untuk bisa kasih tahu mereka bahwa lu bukan orang Kristen. Karena sejatinya orang Kristen itu bukan agama, tapi pengikut Kristus. Betul, pengikut Kristus. Jadi nggak ada yang namanya satupun teladan Yesus yang mereka kerjakan. Sampai aku tuh kayak, oh begini ya, lo khotbah soal persembahan. Marah di depannya mereka. Oh iya. Dan aku ambil mereka, Kak. Aku mengambil mereka. Memang pada saat itu aku nggak mendampingi secara full karena aku harus kerja kan, ya tempat lain. Tapi adik-adikku itu kenal betul gereja ini. Dan dia memang pelayanan di gereja Protestan gitu. Sampai aku manggil anak-anak murid dari sekolah STT untuk melayani orang miskin yang kerjanya cuma tambal ban dan semua anak cucunya tuh kurus-kurus, berarti cuma 30 kilo kali. 30-40 kilo. Nah itu aku marah. Aku marah karena aku merasa kok lu gini sih memperlakukan orang yang harusnya lo tolong gitu kan. Ya percuma lo khotbah keren-keren, baca Bible segala macem gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya, oh jangan mengada-ngada, aduh ntar kapan-kapan gue ajak tuh temen gue untuk bikin konten. Karena memang dia ngurusin semuanya. Dan dia merasa terpukul. Karena kan itu dia kan gereja di gereja karismatik ya. Iya. Dia kayak gini, gue malu banget loh sama lo. Asli gue bilang gitu. Dia ngomong gitu, gue malu banget sama lo. Karena ini gereja itu gereja, ya ampun gak mungkin gitu loh. Sampai segitunya dia. Tapi aku gak nyalain gerejanya. Karena gereja itu tidak salah. Tapi majelis-majelisnya, orang-orang di dalam. Oknumnya. Tapi alangkah baiknya, tolong ya, kalau kita di Katolik itu kan ada yang namanya Santo Yusuf. Kalian bikinlah yang di Kristen. Yusuf Arimatea itu. Jangan pada saat jemaat lo meninggal, lo lepas tangan. Benar. Karena yang dibutuhkan itu bukan mewah-mewahnya pada saat menikah. Tapi pada saat meninggal itu lo harus tolong. Kan di Alkitab ada kan, di Injil ada kan, bahwa lebih baik datang ke tempat orang meninggal, ke pemakaman, kedukaan daripada pesta-pesta. Iya. Karena emang itu sejatinya yang harus ditolong. Jadi aku kecewa bukan sama gerejanya, tidak. Tapi kecewa dengan manusia-manusia. Emang aku nih ya Kak, sumpah ya. Kita orang jalanan ya. Mungkin kalian ya, teman-teman saya semua ya, mungkin dia agak awam ya. Tapi kalau mau ngelihat nabi-nabi palsu, lo kerja deh jadi gue. Udah tahu banget yang nabi palsu itu yang dimaksud Alkitab tuh apa. Karakternya langsung kelihatan semua. Kelihatan semua. Aku pernah Kak ditelepon.
tolong dong ngerias jenazah. Ini orang susah, orang miskin, Hmm. gini. Oh iya, ini yang punya ini Kak ambulans ceritanya kan. Gue datang nih, ngerias, rupanya anaknya tunarungu semua. Kayak orang susah. Tapi gue lihat mereka bisa sewa rumah duka, berarti bukan orang susah. Kalau Iya. menurut aku ya, walaupun misalnya mungkin kalau rumah dukanya kayak rumah dukanya yang sosial ada beberapa ya. Ada yang Kelihatan lah, tapi kelihatan. tapi kan gue kelihatan kayaknya bukan orang susah banget gitu ya. Nah terus si anak ini ngomong pakai bahasa ini. Nah karena rumah mamaku, aku kecil di depan SLB, Iya. jadi aku tahu bahasa isyarat, tapi aku nggak bisa. Cuman dia tanya kayak lafalnya dia itu aku bisa baca, karena aku dulu belajar juga. Maksudnya nggak belajar tapi punya temen gitu ya. Dia tahu lah ya. Ngerti gitu loh. Terus gini, Kak berapa gitu kan dia bilang tanya. Oh enggak baik, nggak usah baik. Udah gini, lah kenapa begini? Kenapa begini? Ini baru gitu. Berarti dia disuruh bayar 1 juta ke ambulans ini. Loh. Dan ambulans ini bilang, gue harus nolong orang susah. Di mana gue di situ, aduh. Dimanfaatin banget. Dimanfaatkan. Dan aku banyak dimanfaatkan orang ya. Orang mau belajar dimanfaatin. Udah gue ajarin dimanfaatin. Orang mau bisnis kedukaan dimanfaatin gitu. Maksudnya banyak manfaat. Tapi dari situ aku tahu. Kok gitu aja berarti menurut mata aku bahwa apa yang diomongin di Alkitab itu benar ada. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, orang-orang fasik. Ini realnya. Yang kalau kontennya tuh isinya Alkitab semua, zong, nggak ada apa-apanya, nggak ada implementasinya dalam hidup, nggak ada. Gitu. Kalah sama duit. Kalah sama uang. Ya, aku bilang, aku masih orang berdosa, aku masih banyak berbuat dosa, banyak ngeluh, banyak takutnya, banyak khawatirnya dalam hidup gitu ya. Tapi toh ternyata gini kali orang pelayanan gitu. Jadi aku udah ngerti, aku udah paham. Oh begini ya. Jadi kalau emang lu nggak into this ministry, apapun itu ya pelayanannya ya, kalian nggak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menghargai orang. Kita ngomong ya, orang bisa menghargai orang dengan rupiah, tapi nggak semua orang loh. Iya. Kita ngasih waktu kita, ngasih tenaga, pikiran, itu juga termasuk the way of kita caranya memberikan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong gini, Kak saya orang susah tapi saya pengen pelayanan. No, nggak semua pelayanan lo harus ngeluarin duit, nggak. Tapi memang ada harga yang harus juga lo pikirin gitu ya. Jadi dari gereja juga harus mikirin tuh. Dan jadi mudah-mudahan ya tahun-tahun sebenarnya masih banyak sih Kak. Unek-unek gue kayak tapi panjang nih bisa part 2 ya, nanti aja lah. Tapi yang jelas aku cuma kasih tahu sama kalian bahwa siapapun panutan kalian di gereja, jangan berpanutan sama manusia, sama Tuhan aja. Udah itu aja. Karena akan kecewa, akan merasakan nanti oh gini nih manusia, termasuk sama saya. Jangan berpanutan sama saya, tidak melekat pada manusia. Jangan pernah melekat, apalagi sama orang-orang Romo segala macam. Uskup sama paus pun jangan. Boleh meneladani mereka, tapi tidak boleh berpatokan untuk kayak fanatik gitu ya. Kayak aku nih ngomongin menyuarakan gereja gini ya. Orang-orang wah semua tuh pada gini. Lo jangan fitnah lo, nggak mungkin gereja ini begini. Aduh. Tapi ada sebagian bener Kak. Gitu kalau tapi emang gini loh. Pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Tapi memang ini PR aku. PR aku untuk supaya pemerintah tahu nih bahwa rakyat lo ini banyak orang susah. Gue pernah Kak ada kayak orang ngerantau tinggalnya di pembuangan sampah di TPA. Iya di sini tapi di pasar induk nggak punya duit, orang tuanya taruh di depan rumah tempat orang lalu lalang, dia nggak punya duit, dia telepon aku minta tolong Kak dibantu, gue bantu. Wow. Sama ada waktu itu orang jualan koran, dia nggak bisa nguburin neneknya 2 hari padahal muslim. Bukan orang muslim di sana nggak mau bantu, tapi memang dia tinggal di tempat orang susah. Tapi apakah saya melihat agama seseorang? Tidak. Enggak.
jalan-jalan aja. Karena apa? Teman-teman gue banyak kok yang pakai cadar baik juga sama gue gitu loh. Jadi emang aku tidak melihat agama, nggak ngelihat manusianya, ya gue ngelihat Tuhan yang esa aja ya. Ya, Ya gitu. Tuhan ada di semua orang ya. Iya, Tuhan ada di semua orang, semua hati. Sebenarnya kalau Elsa sendiri kalau untuk saat merias jenazah pasti ada ritual atau doa khusus. Oh ada. Nah, Itu satu Mikael. oh iya. Udahlah yang paling gampang deh. Yang utama berdoa bersama Santo Mikael dulu. Iya. Itu benteng Itu benteng dulu. Baru kita Bapa Kami, Oh. Salam Maria, kemuliaan, biasalah kayak gitu. Jadi mengundang Santo Mikael. Iya, kalau enggak Tolong dong lindungi aku. Betul. sekali sampai rumah tidur Padre Pio. Sampai rumah Padre Pio. Iya, karena kan ada rasa, bayangin kalau aku ngerias jenazah yang kacau gitu ya. Sampai Iya. rumah kan pasti kepikiran. Iya Nggak lah, mungkin, rekam lah, nggak mungkin. Nggak lah, bullshit lah. Lu biar kata lu udah hebat sekalipun, kalau lu ngeliat jenazah setengah utuh, setengahnya bagus, nggak mungkin lah. Iya. Pasti ada rasa takut. Manusia. Ya orang yang suka nonton gore aja kadang apalagi ini asli. Iya. Pegang lagi. Megap-megap iya yang ada. Oke. Kalau Elsa sendiri ada pesan mungkin buat teman-teman yang lagi pelayanan di bidang apapun ya. Aku nggak bilang untuk cuman di mortician ini, cuman di bidang apapun. Kadang kan karena panggilan kita tuh beda-beda. Iya, mungkin betul. kebetulan atau Tuhan kasih Elsa ini panggilannya sebagai perias jenazah. Untuk Sebenarnya kalau pelayanan itu kalian harus berpatokan sama semua ajaran-ajaran Kristus aja gitu loh. Bahwa kalau aku bilang ya orang Kristen nggak boleh kaya, enggak, kalian boleh kaya, tapi kayanya itu harus juga bisa memberikan berkat pada orang lain gitu ya. Memberikan berkat, tapi yang penting adalah kalau kamu mau jadi pelayanan itu harus ada namanya orientation calling, jadi panggilan jiwa. Kalau nggak ada panggilan jiwa hanya untuk sekadar banyak loh pelayan Tuhan yang pengen dipuji. Orientation calling. Orientation calling itu adalah panggilan jiwa. Jadi memang kamu mau berbuat itu bukan karena pengen dilihat tuh umat lo hebat sendirian, enggak. Melayani Tuhan. Kalau pengen dilihat kan masih memuliakan diri. Oh iya, itu namanya narsistik ya. Jadi maksudnya ketika kalian mau masuk ke pelayanan, bahwa bekali diri kalian bahwa pelayanan itu bukan memberikan sesuatu kepada manusia, tapi memberikan sesuatu supaya Tuhan tahu nih aku memiutangi ini orang karena dia bisa menolong umat-umatku yang lain yang perlu pertolongan gitu loh. Sama ada satu ayat yang bagus banget ya. Apalah artinya hartamu di dunia kalau kamu kehilangan nyawamu. Nah, jadi jadi selama hidup di dunia, hartamu yang paling kekal adalah menurut aku ya, bahwa ketika kalian meninggal itu, orang mengenal kalian itu memberikan manfaat buat orang lain, bukan seberapa kayanya. Ya. Jadi gitu. Gimana kita jadi saluran untuk orang-orang sekitar. Nah itu. Sama satu lagi, ini aku lagi pengen ngomong karena aku lagi struggling banget di sini. Banyak banget sekarang anak-anak muda orang Kristen yang mati bunuh diri. Buat teman-teman, aku tahu sekarang dunia lagi nggak baik-baik aja. Bahwa teknologi semakin maju akan semakin membuat dunia hancur. Dan sebenarnya aku bisa kasih tahu bahwa ketika kalian menolong orang itu bukan melulu soal uang ya, karena kalian bisa ngasih waktu buat teman-teman kalian untuk curhat, tukar pikiran, tenaga kalian, ngasih telinga aja atau waktu untuk bisa mendengarkan. Dan teman-teman yang sekarang merasa diri kalian kesepian, anak broken home, putus dari cinta, utang banyak, pinjol banyak, segala macam, nggak usah sedih, nggak usah takut, semua pasti akan bisa dilewati gitu ya. Even nabi-nabi itu bukan orang yang baik kok dulu. Ya kan, ada yang kena anxiety, ada yang pemabuk, ada yang pembunuh bakaran. Tapi bukan jadi patokannya masa lalu mereka, tapi bagaimana kalian memberikan hati kalian, hidup kalian buat Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan aku bilang bunuh diri itu adalah bukan jalan pintas untuk selesaikan dari semua masalah. Tidak, saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang mati bunuh diri akan mencelakai banyak keluarganya, memberikan
traumatik bagi keluarganya, memberikan neraka yang sesungguhnya pada saat di dunia kepada orang-orang yang kalian tinggalkan gitu. Buat kalian semangat terus, Alkitabnya jangan dijadiin pajangan aja, dibaca, terus juga bikin komunitas doa, itu aku salut banget sih anak-anak sharing. Nanti mungkin ya, aku lagi pengen ngajak kalian untuk bikin Zoom meeting, nanti kita bikin acara, kalau setiap sebulan sekali, nggak usah banyak-banyak, kita kayak komsel tapi kita sharing ya Kak, nanti kita bikin ya. Karena banyak banget teman-teman aku di luar sana yang sekarang kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, seksiologi. Mungkin kalian nggak bisa cerita sama orang yang tepat. Mungkin nanti aku akan bikin sama kalian, karena kalian aku lihat kayak orangnya teduh ya. Kalau aku membara, merinding ya kan? Membara gitu ya. Tapi ini aku tadi ngomong sama aku dikasih bukan dikasih audible sama Tuhan bahwa Sah, kamu sama Rian bisa lah nanti gitu. Maksudnya coba deh tolongin banyak anak muda yang sekarang lagi hancur-hancurnya. Jadi mungkin aku ngomong gitu langsung ngomong kan, aku gak ngajak dia San. Aku gak ngajak dia. Off the cam gak tahu. Off the cam gak ada, bener kan? Barusan. Tapi gak apa-apa ya Rian ya. Gak apa-apa. Nanti kalau Tuhan mengizinkan. Iya, kita bikinnya nanti Tuhan masih sediakan semuanya. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa bikin komsel yang aku gak bilang kita sama-sama Katolik berdua, tapi bukan karena Katolik ya, tapi karena Kristus. Jadi kita buka open semua sama anak-anak muda Kristen manapun, mau orang Hindu, Buddha, boleh datang ke kita. Nanti kita bikin yang namanya satu gagasan bahwa kita nanti akan bisa menjadi teman untuk curhat kalian, supaya kalian tidak memilih jalan yang kacau-kacau lah, jangan kasihin orang tua kalian. Itu aja sih Kak. Dan mudah-mudahan di acara podcast ini, suatu impian seorang Kak Elsa adalah aku pengen banget punya rumah duka buat orang-orang gak mampu di wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan bekerja sama pemerintah supaya BPJS ini tidak ditanggung pada sampai dia mati, tapi sampai ke liang kubur. Aku lagi berjuang itu, sama pengen punya sekolah mortician di Indonesia pertama kali. Berat ya. Semoga Tuhan mengizinkan. Amin. Tapi bukan nggak berat. Nggak berat kalau Tuhan yang udah mengizinkan. Udah langsung. Iya emang. Nggak pakai lama. Iya, bakal lama. Terima kasih loh sharingnya. Tuhan. Iya. Thank you banget sharingnya Kak. Aduh ya ampun, merinding tadi pas ngomong kayak gitu ya ampun. Katanya, kayak aku belum ACC deh. Kok udah di ini ya? Merinding banget serius. Tapi harus. Kalau Tuhan izinkan ya. Kenapa enggak saya bersedia. Iya mau kan ya Kak ya? Mau. Iya. Makasih banget waktunya. Sama-sama. Elsa, nanti kapan-kapan kita kalau Tuhan mengizinkan juga boleh ngobrol lagi. Iya, aku yang main ke Semarang deh. Oke, siap. Nanti seneng dia main ke Semarang aku. Thank you banget. Iya, sama-sama. Sampai semuanya. Jumpa di podcast kita berikutnya. Dan boleh, nggak usah lah, kalau Kak Elsa kayaknya IG-nya lebih populer dari saya. Jadi saya yang dipromoin. Nggak boleh follow IG-nya Karian, follow, masuk ke YouTube-nya, subscribe, komen, dan pokoknya kalian harus bikin bell, ting 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 ting. Thank you. Dadah. Tuhan memberkati.